Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi kita di hari ini. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas hari ini, hari berkat yang Kau rahmati bagi kembali kami. Kami renungkan firman-Mu, mohon hikmat pengertian Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti dan boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Filemon pasal 1 ayat 17 sampai 18. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah jangan ungkit-ungkit lagi. Jangan ungkit-ungkit lagi. Nah, suami istri hampir bercerai karena cekcok terus-menerus. Kepada pendeta, sang suami menyampaikan kekesalannya. Dia berkata, saya jengkel sekali setiap kali bertengkar. Istri saya selalu mengungkit-ungkit lagi kesalahan saya di masa lalu. Satu persatu. Akibatnya pertengkaran menjadi semakin seru dan mereka pun meributkan kembali masalah-masalah yang sudah pernah diselesaikan. Nah saudara, mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu adalah kebiasaan buruk, bahkan disebut dosa. Karena itu tandanya kita belum mengampuni dan berdamai dengannya. Dan itu artinya kita tidak mau memandang orang lain secara baru, yang sebenarnya bisa berubah menjadi pribadi yang semakin baik. Kita selalu memberi stempel atau stigma, sekali begitu, tetap begitu. Atau perkataan dasar kepala batu. Atau sudah dari sononya begitu otaknya. Dan stempel-stempel lainnya. Sehingga dengan semua ini membuat siapapun frustrasi hingga sampai depresi. Nah saudara, bacaan kita hari ini mengisahkan tentang seorang tuan bernama Filemon. Ia mempunyai budak bernama Onesimus. Nah budak ini pernah mencuri barang daripada Filemon. Lalu kemudian dia lari dari rumah. Nah tentu saja Filemon sangat marah sekali dengan perbuatan daripada Onesimus. Nah di tengah pelariannya, Onesimus berjumpa dengan Paulus di penjara. Tuhan bekerja melalui Paulus. Sehingga budak ini, yaitu Onesimus, akhirnya bertobat dan menerima Kristus. Hidupnya diubahkan. Dan kita lihat Paulus akhirnya lantas meminta Onesimus untuk balik kepada tuannya. Karena Paulus kenal dekat dengan Filemon. Ia pun mengirim sepucuk surat kepada Filemon. Isinya adalah Paulus meminta agar Filemon bisa memandang Onesimus secara baru. Menerimanya bukan lagi sebagai hamba atau budak, melainkan sebagai saudara seiman. Dengan kata lain, Paulus mau berkata, jangan lagi ungkit-ungkit masa lalu, jangan lagi ungkit-ungkit lagi kesalahannya. Sebab Onesimus sudah berubah. Bahkan untuk meyakinkan Filemon, Paulus dalam ayat 17-19a, dia di sana menyampaikan bahwa dia rela dan siap menjadi jaminannya. Paulus berkata, kalau engkau menganggap aku teman seimanmu, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Wow, ini sungguh adalah sebuah sikap dan tindakan yang luar biasa yang Paulus tunjukkan. Nah saudara, adalah bahagia bagi kita ketika kita hidup di dalam kedamaian dan kerukunan. Tetapi adakah saat ini engkau terluka dan sakit hati dengan orang lain? Apakah itu dengan suamimu, istrimu, anak-anakmu, dengan saudaramu, rekan bisnismu, dan siapapun? Mari melalui firman Tuhan ini, bukalah hatimu lagi kembali untuk setiap mereka. Terimalah dan ampuni serta berdamailah dengan mereka. Lakukanlah itu karena engkau juga sudah diampuni Tuhan. Dan karena dengan itu juga engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri. Dan berbagai-bagai masalah hidup seperti akar pahit, luka pahatin, depresi,
yang mengakibatkan berbagai-bagai sakit penyakit yang justru akan merugikanmu itu, sungguh dapat akhirnya ada jalan keluar, ada kemenangan. Dan dengan demikian, ketika kita melakukannya, maka pintu-pintu berkat Tuhan pasti terbuka dan pasti akan memberkati kita dan membahagiakan kita. Ingat Mazmur 133 ayat 3, dikatakan sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kemana saudara? Yaitu kepada kehidupan persaudaraan yang rukun dan damai. Mazmur 103:8-13 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Karena itu, saudara, jika Tuhan saja yang berdaulat dan penuh menghukum dan menghakimi kita, mau menerima dan mengampuni kita dengan tidak memperhitung-hitungkan masa lalu dan dosa kita, apalagi kita yang hanya debu tanah ini. Karena itu mari, ampunilah dan jangan ungkit-ungkit lagi. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus supaya kami mampu menjadi pelaku firman untuk melepaskan pengampunan dan perdamaian bagi siapapun yang dulu pernah ada di dalam masa lalu kami. Sehingga kami tidak ungkit-ungkit lagi, tapi kami sungguh doakan dan memberkati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.